Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita setelah pada minggu lalu tentang materi penyelenggaraan pengurusan jenazah. Pada pertemuan yang keempat, maka pada hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini, fokus pembahasan kita, saudara sekalian, adalah bab 4, saling menasihati dalam Islam. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, setidaknya ada 2. Yang pertama 1.8, menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dan saling menasihati melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Peta konsep dari materi kita kali ini, bab 4 ini, saling menasihati dalam Islam, setidaknya difokuskan kepada 3 pembahasan atau 3 subbab. Yang pertama itu tentang khutbah, nanti seperti apa nanti ketentuan khutbah. Kemudian nanti yang kedua adalah tablik, seperti apa pula nanti ketentuan tablik. Dan yang ketiga adalah dakwah, seperti apa nanti juga ketentuan dakwah. Kita akan nanti fokus ke 3 hal ini pada pembahasan kali ini. Tujuan pembelajaran, setelah kalian nanti mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan satu, mampu menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat melalui sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian nanti yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis hikmah, manfaat ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Dan yang kelima, menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagaimana biasanya saya tekankan kembali, pertama, doa sebelum kita belajar, ini sudah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah saya minta kalian untuk menyediakan buku catatannya. Dan yang ketiga, setelah kalian sudah menyiapkan buku catatan dan penanya, saya minta kalian catat yang penting dari apa yang saya jelaskan dalam materi ini. Apa sih pengertian khutbah, adik sekalian? Apa sih pengertian khutbah, tablik, dan dakwah? Kita masuk ke materi, fokus ke materi. Saya minta kalian untuk fokus ke materi ini, kemudian dengarkan penjelasannya dengan baik. Yang pertama itu adalah khutbah. Kata khutbah itu berasal dari bahasa Arab. Khutbah yakhtubu khutbatan. Khutbah itu adalah fi'il madhi. Yakhtubu fi'il mudhari, khutbatan masdar. Maknanya memberi nasihat. Khutbah itu memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kemudian kusuf. Kemudian juga ibadah wukuf di Arafah. Dan khutbah itu juga sering dilakukan pada saat pernikahan.
Menurut istilah itu, menurut bahasa. Menurut istilah, khutbah itu berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam. Tapi dia memiliki syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat. Ya. Khutbah nikah untuk keabsahan akad nikah. Di mana khutbah itu diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan terakhir itu adalah doa. Itu khutbah, memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Yang kedua adalah tablik. Kata tablik itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya dari kata ballagha yuballighu tabligha, yang berarti itu adalah menyampaikan. Bisa juga kata tablik ini diartikan memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Sebagaimana yang termaktub dalam riwayat yang masyhur, di mana riwayat ini berasal dari Nabi SAW, dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Itu tablik, menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah ini berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada satu hal. Jadi dakwah itu memanggil, menyeru, mengajak kepada satu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan menyuruh, mengajak orang lain, menyeru atau mengajak orang lain, seseorang atau lebih kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada dakwah itu ada dua model. Ada dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan dengan lisan. Ada dakwah bil hal, dakwah yang dilakukan dengan perbuatan. Kegiatan dakwah ini bukan hanya ceramah, tapi bisa juga dalam bentuk aksi sosial yang nyata. Misalnya memberikan santunan kepada anak yatim, membangun fasilitas seperti pondok pesantren, madrasah. Ini adalah tidak bentuk lisan, tapi dia dalam bentuk aksi sosial yang nyata. Lalu seberapa penting khutbah tablik dan dakwah ini? Penting, ketiganya sangat penting. Ya. Karena khutbah ini merupakan rangkaian ibadah sholat pada hari Jumat. Ya. Maka tidaklah sah sholat Jumat tanpa didahului oleh khutbah Jumat. Ya. Keabsahan sholat Jumat itu didahului oleh dua khutbah. Khutbah itu menurut para ulama itu 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, khutbahnya itu adalah dihitung 2 rakaat. Maka tidak sah sholat Jumat itu tanpa didahului oleh khutbah. Begitu juga dengan tabligh dan dakwah. Keduanya sangatlah penting. Ya. Karena tabligh dan dakwah ini pekerjaan mulia yang diwarisi oleh para nabi dan rasul. Dalam rangka apa? Mengajak manusia pada ketaatan kepada Allah dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Di tabligh dan dakwah ini bukan hanya tugasnya para nabi ataupun tugasnya para ulama sebagai pewarisnya, akan tetapi tugasnya kaum muslimin, ya, sebagai umat akhir zaman. Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, Allah katakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wal takum minkum ummatun yad'un. Allah katakan, hendaklah di antara kamu itu ada sekelompok, ya, di mana sekelompok ini orang-orang yang menyeru kepada yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf, hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itu kata Allah orang-orang yang beruntung. Itu pentingnya kenapa tabligh dan dakwah ini kita lakukan, agar kita menjadi orang-orang yang penyeru kepada kebaikan, menyuruh orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Lalu seperti apa ketentuan khutbah? Khutbah, tabligh, dan dakwah itu memiliki perbedaan. Khutbah itu memiliki suatu ibadah formal yang memiliki rukun dan syarat. Sedangkan tabligh dan dakwah itu tidak memiliki rukun. Ketentuan khutbah misalnya, yang pertama syarat khatib. Orang yang berkhutbah itu namanya khatib. Syaratnya apa? Seorang khatib itu pertama dia harus Islam. Yang kedua dia harus balik. Maka tidak sah khutbahnya bila yang khutbah itu adalah anak kecil. Yang ketiga, khatibnya dia harus berakal. Maka tidak sah kalau yang khatib itu adalah orang gila atau dia dalam kondisi mabuk. Kemudian yang ketiga, khatib itu adalah dia harus memahami ilmu agama. Itu syarat menjadi khatib. Kemudian yang kedua adalah syarat khutbah. Khutbah itu dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa waktu-waktu sholat itu sudah Allah tentukan, kanat, bagi orang-orang yang beriman sudah Allah tentukan waktunya. Jadi waktu untuk khutbah itu adalah masuki waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah, ya. Khutbah pertama, khutbah kedua, maka khatib duduknya. Yang ketiga, khatib diucapkan dengan suara yang keras. Ketika dia khutbah, maka tidak boleh bersuara dengan suara yang slow atau mellow, tapi harus keras, sehingga memungkinkan, dalam beberapa kitab misalnya, memungkinkan suara keras itu didengar oleh 40 orang yang hadir dalam masjid itu. Yang keempat adalah syarat khutbah itulah tertib. Tertib maksudnya harus dikerjakan berurutan, tidak boleh serampangan. Rukun khutbah ini yang paling penting. Rukun ini salah satu rukun itu adalah fondasi dasar. Bila salah satu rukun ini hilang, maka khutbah itu dinyatakan tidak sah. Diganti dia dengan sholat zuhur. Yang pertama, membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Setelah itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat itu adalah berwasiat takwa. Dalam berwasiat takwa ini, maka sebaiknya berwasiat takwa itu dalam bahasa Arab. Misalnya, ya ayuha usikum wa nafsi bitaqwallah.
Faya ayuhal hadirun, faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya. Faqad fazal muttaqun. Itu wasiat takwa. Wahai orang-orang muslim, saya berwasiat untuk diri kalian dan untuk diri saya sendiri agar kita bertakwa kepada Allah. Yang kelima itu adalah membaca ayat Al-Quran pada salat khutbah. Membaca ayat Al-Quran. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keenam adalah berdoa pada khutbah yang kedua. Berdoa pada khutbah yang kedua itu seperti apa? Doa yang diwajibkan itu adalah doa untuk kaum muslimin. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Itu diantara rukun-rukun khutbah. Sunnah khutbah itu misalnya khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberikan salam, assalamualaikum. Kemudian khutbah hendaknya jelas, mudah difahami, tidak terlalu panjang. Sunnahnya itu khutbah itu tidak boleh terlalu panjang, sholatnya harus panjang. Itu sunnah menurut beberapa riwayat Nabi SAW. Yang keempat, khatib harus menghadapi jamaah ketika khutbah. Itu sunnahnya. Yang keenam, menertibkan rukun khutbah, artinya secara berurutan. Kemudian yang terakhir adalah membaca surah Ikhlas ketika sebelum duduk pada khutbah yang kedua. Itu. Membaca surat Al-Ikhlas. Seperti itu. Kemudian ketentuan tablik. Tablik ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dia tidak memiliki rukun. Tablik kita hanya memiliki syarat dan etika dalam menyampaikan tablik. Yang pertama adalah tablik. Syarat menjadi seorang mubalik. Mubalik itu orang yang menyampaikan tablik. Seperti apa syaratnya? Yang pertama, dia harus Islam. Seorang mubalik itu harus Islam. Yang kedua, mubaliknya itu harus balik. Dia sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Syarat menjadi seorang mubalik itu harus berakal. Tidak boleh orang gila atau dalam kondisi mabuk. Yang keempat, mendalami ajaran Islam. Seorang mubalik itu harus mendalami ajaran Islam. Seperti apa etikanya? Etika dalam menyampaikan tablik itu pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak merusak. Ketika dia bertemu dengan siapa saja, dia harus lembut, tidak kasar, tidak merusak. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan ketika bertablik itu adalah bahasa yang mudah dimengerti. Jangan menggunakan bahasa modern yang mana audiens ketika kita bicara itu mendengarkan pembicaraan kita tidak mengerti. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah, berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Utamakan fasyawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka segala urusan itu harus didahulukan dengan musyawarah. Kemudian yang berikutnya adalah materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai landasan hukum yang kuat dan jelas. Pijakan ayatnya, pijakan hadis, pijakan pendapat para ulama ketika menyampaikan tabligh. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis atau sosiologis para pendengarnya. Dan keenam, ini jauh ini. Ketika menyampaikan tabligh di halayak ramai, tidak boleh kita menghasut orang lain yang menyebabkan terjadinya permusuhan atau mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh.
Itu etika dalam menyampaikan tablik yang harus dilakukan oleh seorang mubalik. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan dakwah. Seperti apa ketentuan dakwah? Pertama adalah syarat da'i. Da'i ini adalah orang yang menyampaikan dakwah. Syarat da'i. Da'inya harus Islam. Yang kedua, da'inya harus balik. Dia sudah dewasa. Da'inya harus berakal, bukan orang gila atau kehilangan akal. Yang keempat, da'inya harus mendalami ajaran Islam. Bagaimana etika dalam berdakwah? Yang pertama, dakwah dilakukan dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah itu maksudnya ucapan yang jelas, tegas, sikapnya yang bijaksana. Ya. Yang pertama, dengan hikmah. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu nasihat yang baik. Cara-cara persuasif, tanpa kekerasan. Ya. Dilakukan dengan cara memberikan edukatif, memberikan pengajaran. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan dengan memberikan contoh. Contoh yang baiklah, uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah itu etikanya dilakukan dengan mujadalah, berdiskusi, menukar pikiran dengan cara yang baik, cara-cara yang konstruktif, cara-cara yang dinamis. Ketika menyampaikan mujadalah atau diskusi dengan orang yang kita ajak. Terus sudah, bagaimana menerapkan perilaku mulia? Kita sebagai umat Islam harus dapat mengaplikasikan nilai-nilai khutbah ini, nilai-nilai tablik ini, nilai dakwah ini di mana saja kita berada gitu. Cara untuk mewujudkan perilaku-perilaku tersebut antara lain. Yang pertama, ya ini penerapannya dalam kehidupan nyata ini. Ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati, menyimak khutbah yang disampaikan oleh hati gitu. Bagaimana etikanya, bacaan-bacaan dibacanya secara ubur-urutan. Gitu. Maka tidak boleh kita bicara sendiri atau bermain sendiri yang pada akhirnya sholat Jumat kita itu rusak. Simaklah apa yang disampaikan oleh hati. Itu yang pertama, penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran yang berada di sekitar kita, harus dengan cegah. Cegah dengan tangan bila kita mempunyai kekuasaan untuk mencegahnya. Tidak mampu juga dengan tangan, ya dengan lisan. Tidak mampu juga dengan lisan, dengan doa dalam hati. Walaupun kata Nabi, yang demikian itu adalah wadzalika adhaful iman, selama-lamanya iman. Kemudian bisa juga contoh yang lain itu ya memindahkan duri tengah jalan, itu dakwah juga penerapannya gitu. Setidaknya seperti itu praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah kita harus memberikan contoh. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik menurut agama maupun masyarakat, hal yang baik itu harus dimulai dari diri sendiri gitu ya, dari yang terkecil itu. Misalnya hal-hal yang memberikan contoh, melihat sampah kita buang ke tempat sampah gitu ya. Tidak mengotori kampung kita gitu ya. Tidak membuat gaduh, kita harus memberikan contoh. Yang keempat, diri kita harus terlibat aktif kepada kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya. Seperti peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun di komunitas-komunitas kita itu. Harus kita terlibatkan diri. Ini bentuk konkretnya itu menerapkan nilai-nilai khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang kelima, kita menjadi orang yang punya peran memperkasai kegiatan dakwah di sekolah atau remaja masjid, atau juga bisa Karang Taruna atau dakwah kampus dan lain sebagainya. Saya kira materi kita
Demikian saya jelaskan tentang khutbah, tablik dan dakwah. Mudah-mudahan materi ini kalian bisa paham. Bila kalian tidak paham tentang materi ini, ya silakan nanti sampaikan pertanyaan kalian di grup BA kelas kalian masing-masing, khusus SMK Negeri 1 Labuan Bajo di grup BA kelas 10 kelas 11. Aduh, jangan lupa itu, sampaikan itu. Kemudian yang berikutnya, foto catatan kalian. Catat yang penting, catat yang penting dari catatan itu, foto catatan itu, kemudian catatan itu dikirim nanti ke BA guru kalian atau nanti ke saya untuk yang siswa SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Saya kira demikian materi tentang saling menasihati dalam Islam, fokusnya masalah khutbah, tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Kita dari saya cukup sekian. Kita akhiri pertemuan kita dengan kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ahwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.